Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari program studi S1 Ilmu Gizi dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang konsep dasar ilmu gizi beserta pengelompokannya. Saya Rosita Nurhaliza. Saya Karisma Horidatul Hafiz. Saya Fiona Finyantika. Saya Rizky Amalia. Ilmu gizi adalah ilmu yang mempelajari segala sesuatu tentang makanan dan hubungannya dengan kesehatan optimal. Kata gizi berasal dari bahasa Arab giza yang berarti makanan. Di satu sisi, ilmu gizi berkaitan dengan makanan dan tubuh manusia. Secara klasik, kata gizi hanya dihubungkan dengan kesehatan tubuh, yaitu untuk menyediakan energi, membangun, dan memelihara jaringan tubuh. Tetapi, sekarang kata gizi mempunyai pengertian yang lebih luas. Gizi dikaitkan dengan potensi ekonomi seseorang karena berkaitan dengan perkembangan otak, kemampuan belajar, dan produktivitas kerja. Selanjutnya ada ruang lingkup ilmu gizi. Ilmu gizi sangat erat kaitannya dengan ilmu-ilmu agronomi, peternakan, ilmu pangan, mikrobiologi, biokimia, faal, biologi molekuler, dan kedokteran. Karena konsumsi makanan dipengaruhi oleh kebiasaan makan, perilaku makan, dan keadaan ekonomi, maka ilmu gizi juga berkaitan dengan ilmu-ilmu sosial seperti antropologi, sosiologi, psikologi, dan ekonomi. Gizi kurang yaitu 1. Mempengaruhi pertumbuhan. Kejadian balita stunting atau pendek merupakan masalah gizi utama yang dihadapi bangsa Indonesia. Berdasarkan data pemantauan status gizi atau PSG, selama 3 tahun terakhir, pendek memiliki prevalensi tertinggi dibandingkan dengan masalah gizi lainnya seperti gizi kurang, kurus, dan gemuk. Prevalensi balita pendek mengalami peningkatan dari tahun 2016 yaitu 27,5% menjadi 29,6%. Yang kedua yaitu mempengaruhi ketahanan tubuh. SDKI tahun 2007 didapatkan 13,7% balita mengalami diare dalam waktu 2 minggu. Sebelum survei, 3% mengalami diare, 3% lebih tinggi dari teman KDI tahun 2002 dan 2002 sampai 2003, yaitu 11%. Prevalensi diare tertinggi adalah pada anak umur 12-23 bulan, diikuti umur 16-11 bulan. Pengelompokan zat gizi dibagi menjadi 6, yaitu nomor 1 karbohidrat, kedua protein, 3 lipid, 4 vitamin, 5 air, dan 6 mineral. Pengelompokan zat gizi yang pertama yaitu karbohidrat. Karbohidrat memegang peranan penting dalam alam karena merupakan sumber energi utama bagi manusia dan hewan. Macam karbohidrat yaitu ada 4, yang pertama monosakarida, yang kedua disakarida, yang ketiga gula alkohol, dan yang keempat oligosakarida. Yang pertama monosakarida. Sebagian besar monosakarida dikenal sebagai heksosa. Karena terdiri atas 6 rantai karbon, ada 3 jenis heksosa yang penting dalam ilmu gizi, yaitu glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Yang kedua disakarida. Ada 4 jenis disakarida, yaitu sukrosa atau sakarosa, maltosa, laktosa, dan trehalose. Disakarida terdiri atas 2 unit monosakarida yang terikat satu sama lain melalui reaksi kondensasi. Yang ketiga gula alkohol. Gula alkohol terdapat di dalam alam dan dapat dibuat secara sintetis. Ada 4 jenis gula alkohol, yaitu sorbitol, manitol, dusitol, dan inositol. Yang keempat yaitu oligosakarida. Oligosakarida terdiri atas polimer 2 hingga 10 monosakarida, sehingga disakarida masuk oligosakarida. Tetapi karena peranannya dalam ilmu gizi sangat penting, maka dibahas secara terpisah. Ada 4 jenis oligosakarida, yaitu rafinosa, statiosa, perbaskosa, dan fruktan. Kedua yaitu protein. Protein berasal dari kata Yunani protos yang berarti yang utama atau yang didahulukan. Protein adalah bagian dari semua sel hidup dan merupakan bagian terbesar tubuh sesudah air. Klasifikasi protein. Protein bentuk serabut. Protein bentuk serabut terdiri atas beberapa rantai peptida berbentuk spiral yang menjalin satu sama lain, sehingga menyerupai batang yang kaku. Karakteristik protein serabut adalah rendahnya daya larut, mempunyai kekuatan mekanis yang tinggi, dan tahan terhadap enzim pencernaan.
Protein berbentuk serabut meliputi kolagen, elastin, keratin, dan miosin. Kolagen adalah salah satu protein yang menyusun tubuh manusia. Keberadaannya kurang lebih mencapai 30% dari seluruh protein yang terdapat dalam tubuh. Elastin adalah protein pada kulit dan jaringan yang membantu tubuh untuk menjaga kulit supaya fleksibel dan kencang. Keratin adalah materi dasar penyusun lapisan kulit manusia. Miosin bagian dari protein motor berbasis ATP. Globular. Protein globular berbentuk bola terdapat dalam cairan jaringan tubuh. Protein ini larut dalam larutan garam dan asam encer, bahkan berubah di bawah pengaruh suhu, konsentrasi garam, serta mudah mengalami denaturasi. Protein globular meliputi albumin, globulin, histon, dan protamin. Albumin protein merupakan yang terdapat dalam darah manusia yang diproduksi oleh organ hati. Globulin protein yang dapat tidak larut dalam air, tetapi larut dalam larutan garam. Histon protein yang ditemukan pada inti sel eukariota yang terbungkus DNA. Protamin makromolekul yang ditemukan di dalam sel yang mengandung DNA. Protein konjugasi adalah protein sederhana yang terikat dengan bahan-bahan non-asam amino. Gugus non-asam amino ini dinamakan gugus prostetik. Protein konjugasi meliputi nukleoprotein, lipoprotein, fosfoprotein, dan metaloprotein. Nukleoprotein, protein yang strukturnya terikat dengan asam nukleat, baik DNA maupun RNA. Lipoprotein, struktur biokimia yang berisi protein dan lemak. Fosfoprotein, protein yang mengandung fosfor. Metaloprotein, salah satu jenis enzim golongan hidrolase yang mampu memotong ikatan peptida dengan bantuan ion logam bivalen sebagai aktivatornya. Yang ketiga ada lipid atau lemak. Lipida meliputi senyawa-senyawa heterogen, termasuk lemak dan minyak yang umum dikenal di dalam makanan. Malam, fosfolipida, sterol, dan ikatan lain sejenis yang terdapat di dalam makanan dan tubuh manusia. Lipida dibagi menjadi 3 golongan, yaitu 1. Lipida sederhana, yakni ada lemak netral atau ester asam lemak dengan gliserol. Ada juga ester asam lemak dengan alkohol bermolekul tinggi. Yang kedua, lipida majemuk, yakni ada fosfolipida dan lipoprotein. Yang ketiga, lipida turunan, yakni ada asam lemak dan juga sterol. Penggolongan zat gizi yang keempat yaitu vitamin. Vitamin adalah zat-zat organik kompleks yang dibutuhkan dalam jumlah sangat kecil dan pada umumnya tidak dapat dibentuk oleh tubuh. Istilah vitamin E digunakan pada tahun 1912 oleh Casimir Wang di Polandia. Zat ini dibutuhkan untuk hidup atau vita dan mengandung unsur nitrogen atau amine, oleh sebab itu diberi nama vitamin E. Macam vitamin ada 2, yaitu vitamin larut air dan vitamin larut lemak. Vitamin yang larut dalam air yaitu vitamin C, vitamin B1, vitamin B2, niacin, biotin, asam pantotenat, vitamin B6, asam folat, vitamin B12. Sedangkan vitamin yang larut dalam lemak yaitu vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Kondisi tubuh saat kekurangan vitamin tersebut dalam jangka waktu tertentu membuat tubuh menjadi tidak seimbang dan fungsi organ tidak bekerja secara maksimal. Air adalah unsur yang sangat penting yang ada di bumi serta sangat dibutuhkan untuk kehidupan semua jenis makhluk hidup. Oleh sebab itu, air sendiri sering disebut sebagai sumber kehidupan, yang mana di situ ada air, maka di situ pula terdapat sebuah kehidupan. Fungsi air tidak hanya terbatas untuk manusia saja, namun juga untuk makhluk hidup lain seperti hewan dan tumbuhan. Bagi hewan misalnya, air bisa berfungsi sebagai tempat tinggal, sedangkan bagi tumbuhan, air bisa berfungsi sebagai proses fotosintesis yang akan membantu tumbuhan dalam pertumbuhan tanaman. Akibat dari kekurangan air, yaitu ada 3, yaitu 1. Mudah merasa lelah dan pusing. Seseorang yang kurang mendapatkan asupan air putih akan
mudah merasa lelah dan pusing. Ini dikarenakan tubuh dehidrasi dan kadar oksigen dalam tubuh pun ikut berkurang, sehingga fungsi syaraf, otot, dan organ lainnya ikut menurun. Yang kedua, kulit menjadi kusam dan kering. Tubuh dalam keadaan dehidrasi akan mempengaruhi kondisi kulit. Ini karena resistensi dan fungsi enzim tidak dapat bekerja dengan baik. Akibatnya kulit menjadi kering, terlihat kusam, dan struktur terlihat lapisan kulit pun ikut memburuk. Yang ketiga yaitu terjadinya dampak buruk pada ginjal. Tidak hanya masalah pencernaan, ginjal pun bisa ikut terganggu. Saat kekurangan cairan, ginjal perlu bekerja lebih keras dan sisa kotoran jadi menumpuk karena tidak bisa dikeluarkan oleh sistem kemih dengan baik. Selain itu, kekurangan air juga menyebabkan rasa sakit pada pinggang. Yang keenam adalah mineral. Mineral adalah unsur kimia yang dibutuhkan sebagai nutrisi esensial oleh mikroorganisme untuk melakukan fungsi yang diperlukan untuk hidup. Mineral berasal dari bumi dan tidak bisa diproduksi oleh makhluk hidup. Macam mineral, makro dan mikro. Makro, natrium, klorida, kalium, kalsium, fosfor, magnesium, sulfur. Mikro, besi, seng, iodium, tembaga, mangan, krom, selenium, kobalt, dan molibden.